Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, kembali lagi di channel saya Sarefa Maca, spesialis edukasi YouTube. Di video ini saya akan membahas tentang cara menarik perhatian penonton baru dan mempertahankan penonton untuk kembali menonton video-video yang ada di channel kita agar channel kita bisa berkembang tentunya. Oke, simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Untuk menjadi sempurna, permata indah hanya di dalam jiwa, bukan karena harta. Kau kan jadi berharga, hati yang mulia di dalam jiwa, bukan karena harta. Kau kan jadi berharga, hati yang mulia. Oke teman-teman, kita lanjut aja membahas tentang cara menarik penonton baru dan mempertahankan penonton untuk kembali menonton video-video kita yang ada di channel kita. Pembahasan ini sangat penting sekali tentunya untuk kita yang benar-benar ingin mengembangkan channel kita di YouTube dan sukses di dunia per-YouTubean. Di sini saya akan menggunakan teknik analis tren penonton untuk bisa melihat pergerakan penonton hingga akhirnya kita bisa menentukan video apa yang akan kita buat dan bagaimana cara menarik penonton baru dan mempertahankan penonton kembali menonton di channel kita. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, kita pahami dulu tentang penonton baru itu dan penonton kembali itu. Jadi di tab analis YouTube bisa kita lihat itu metrik atau grafik yang warna biru grafik tren penonton baru, sedangkan yang warna ungu adalah tren penonton kembali. Jadi tren penonton baru ini maksudnya yang dikatakan dengan penonton baru adalah penonton yang baru mengunjungi channel kita, menonton video kita pertama kalinya di waktu tertentu, atau penonton baru ini juga bisa mencakup penonton yang memiliki browser rahasia dengan menghapus histori tontonan di channelnya atau di akunnya lalu menonton video kita, itu juga termasuk kategori penonton baru. Dan penonton yang sudah lama tidak menonton video kita selama setahun itu juga dikatakan penonton baru. Itulah dia penonton baru, penonton yang baru pertama kali menonton kita, menonton video kita. Terus penonton yang menghapus riwayat tontonnya di akunnya lalu menonton channel kita, itu namanya juga penonton baru. Terus lagi penonton yang sudah lama tidak menonton video kita lalu sudah setahun kemudian dia menonton video kita kembali, itu juga dikatakan penonton baru. Itulah dia penonton baru. Lalu apa lagi yang dikatakan dengan penonton kembali? Kalau penonton kembali itu adalah penonton yang konsisten, yang setia menonton video-video kita yang ada di channel kita. Jadi kalau seandainya penonton itu setia, selalu konsisten menonton video kita dalam waktu tertentu, maka itu dikatakan penonton kembali. Itu termasuk juga kategori subscriber setia kita ya teman-teman. Itulah dia penonton kembali. Di tab penonton di YouTube Analis desktop bisa kita lihat metrik penonton baru dan penonton kembali. Dengan kita melihat metrik penonton baru dan penonton kembali, maka kita bisa mengetahui cara kita agar bisa menarik penonton baru dan mempertahankan penonton kembali agar penonton itu bisa menonton video kita secara berulang-ulang di channel kita. Ini sangat penting sekali agar kita bisa mengembangkan channel kita ke depannya. Dengan kita memahami tren penonton baru dan penonton kembali, maka kita bisa memutuskan video apa yang bagusnya kita buat atau kita bahas. Terus lagi bagaimana cara kita bisa menarik perhatian penonton baru dan mempertahankan penonton itu untuk kembali menonton di channel kita secara konsisten atau berulang-ulang. Ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk perkembangan channel kita, hingga akhirnya channel kita itu bisa berkembang dan memiliki grafik yang bagus tentunya di analis YouTube. Di tab penonton di analisis studio itu kita juga bisa memperkecil dan menganalisis rentang tanggal lebih panjang.
Lalu di situ bisa kita lihat apa yang terjadi di channel kita. Apakah penonton baru yang lebih banyak atau penonton kembali yang lebih banyak. Kalau kita lihat statistik atau metrik penonton baru dan penonton kembali seperti ini, kita bisa menentukan atau menganalisis apakah itu penonton baru yang lebih banyak atau penonton lama yang lebih banyak, atau antara penonton baru dan penonton yang lama itu sama banyak. Setelah kita mengetahui jumlah dari kedua jenis penonton tersebut, antara penonton baru dan penonton lama, maka selanjutnya kita mulai memahami yang namanya tren penonton di channel kita. Dengan kita mengetahui tren penonton di channel kita, maka kita bisa mengambil keputusan topik video apa yang akan kita bahas, terus langkah apa, strategi apa selanjutnya yang akan kita lakukan agar penonton baru tertarik untuk menonton video-video kita dan penonton kembali menonton kita secara berulang-ulang atau melihat video-video lain yang ada di channel kita. Tentunya kita berharap agar tren di channel kita itu penontonnya setia ya teman-teman. Di sini saya akan bahas 3 tren penonton di analis YouTube. Di masing-masing channel itu berbeda-beda tergantung bagaimana minat penonton terhadap video-video yang ada di channel kita. Oke, yang pertama contohnya yaitu seperti yang tampak di layar. Apa yang terjadi jika tren penonton di channel kita seperti ini? Biasanya channel yang mengalami tren penonton yang seperti itu adalah channel yang memiliki satu tema, pembahasannya, topiknya hampir mirip atau hampir serupa. Atau bisa jadi channel tersebut hanya memiliki host yang sama atau itu-itu aja. Hingga akhirnya channel tersebut memiliki penonton yang setia, minat penonton tersebut untuk melihat video-video yang ada di channel tersebut. Jadi kalau seandainya kita ingin mengembangkan channel kita, maka sulit bagi kita kalau seandainya kita mengalami tren penonton seperti ini. Jadi langkah atau strategi kita agar kita tuh bisa mengalami lonjakan penonton atau menarik penonton baru, agar channel kita itu bisa berkembang, subscriber kita bisa bertambah, dan jam tayang kita juga bisa meningkat. Tentunya kita tuh harus memiliki strategi. Yang pertama, langkah apa yang harus kita ambil? Buatlah topik pembahasan baru selain dari pembahasan yang kita bahas di video-video kita yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang pertama, buatlah topik baru, bahaslah topik yang belum dibahas dari video-video yang sebelum-sebelumnya. Tapi temanya tetap itu ya teman-teman, hanya saja topiknya yang berbeda-beda. Atau bisa juga teman-teman membahas video yang topiknya lagi tren, bisa dilihat itu di Google Trend. Atau yang kedua, perbaikilah judul dari video yang ada di channel teman-teman tersebut, perbaiki thumbnailnya hingga menarik, perbaruilah metadata video yang ada di channel teman-teman hingga akhirnya video teman-teman bisa menarik perhatian penonton baru, dan teman-teman bisa memiliki tren penonton baru yang lebih banyak dibandingkan dengan penonton kembali, atau bisa jadi tren penonton baru dan penonton kembali sama banyak. Kalau seandainya tren penonton baru dan kembali sama banyak, itu artinya channel teman-teman memiliki penonton yang stabil. Itu bagus sekali untuk perkembangan channel. Berarti teman-teman sudah bisa menarik perhatian penonton baru dan mempertahankan penonton lama. Terus lagi strategi lain setelah teman-teman buat topik pembahasan topik baru, tapi cukup satu tema aja, hanya topiknya saja yang berbeda. Atau bisa jadi teman-teman juga membahas tentang topik yang lagi tren di masa itu atau di masa ini. Teman-teman bisa menggunakan Google Trend untuk melihat topik apa yang lagi tren di masa ini, dan teman-teman juga harus menyesuaikan jenis topik tersebut dengan tema channel teman-teman ya. Jangan sampai tema channel teman-teman itu berbeda-beda atau berubah-ubah. Nanti itu tuh juga akan berdampak dengan tren penonton teman-teman di waktu yang berikutnya. Atau disesuaikan aja lah antara topik yang teman-teman bahas, yang lagi trending, yang lagi populer, dengan tema channel teman-teman itu. Terus lagi yang kedua tadi,
ubah atau perbarui judul dan thumbnail dari video-video yang sudah teman-teman upload. Perbaruilah metadata dari video-video yang sudah teman-teman upload tersebut, buat cantik, buat menarik. Pokoknya buatlah para penonton baru untuk tertarik melihat video-video yang ada di channel teman-teman. Bikin mereka kepo ya teman-teman. Pokoknya bikin kepo, bikin menarik. Itulah yang akan menarik perhatian para penonton, baik itu penonton baru maupun penonton yang kembali. Terus lagi yang ketiga, gunakanlah kartu dan end screen. Kartu dan end screen ini letaknya, kalau kartu di pojok kanan atas ya teman-teman. Kartu ini gunanya untuk merekomendasikan kepada penonton agar penonton tersebut tertarik melihat video yang ada di kartu video teman-teman. Pilihlah video yang banyak penontonnya di statistik. Terus letakkanlah kartu video teman-teman yang lainnya di kartu video yang banyak ditonton oleh penonton. Terus juga end screen, berilah end screen layar akhir yang merekomendasikan video-video lain di channel teman tersebut agar penonton juga tertarik tentunya untuk melihat video-video yang lain-lain di channel teman-teman tersebut. Lanjut, tren yang kedua, apa yang terjadi jika penonton baru lebih banyak daripada penonton kembali? Ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk perkembangan channel kita ya teman-teman. Hanya saja kita sulit mempertahankan penonton kembali. Ini disebabkan channel kita itu menampilkan video yang temanya beda-beda, hingga akhirnya kita tuh sulit mempertahankan penonton. Jika tren penonton baru lebih banyak daripada penonton kembali, ini juga terjadi pada channel edukasi dan channel tutorial ya teman-teman. Karena kebanyakan minat penonton itu kepada satu tujuan aja, yaitu kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada pada penonton tersebut. Jika pertanyaan penonton tersebut sudah terjawab, lalu penonton itu pergi dan tidak lagi kembali ke channel yang ditontonnya tadi. Jadi ini juga terjadi pada channel tutorial. Jika diagram statistik tren penonton kita seperti ini, maka hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, tampilkanlah video kita itu cukup satu tema aja, jangan acak-acak. Yang kedua, tampilkanlah host yang sama di video-video kita tersebut agar penonton tertarik untuk kembali mengulang menonton video kita kembali. Terus lagi yang ketiga, tambahkan serial video lain seperti intro atau yang lain. Apa yang terjadi jika tren penonton seperti yang ada di layar ini, yaitu strategi yang harus kita lakukan ketika kita mengalami lonjakan dari penonton baru, yaitu yang pertama, analisalah apa yang menyebabkan penayangan dari penonton baru itu lebih tinggi. Dengan kita memeriksa penayangan video apa yang lebih diminati oleh penonton baru, maka kita bisa membahas topik itu secara berulang dengan versi yang berbeda. Terus lagi yang kedua, strategi kita di saat kita itu mengalami lonjakan penayangan dari penonton baru, kita ingat-ingat kembali hal apa yang membuat penonton tersebut tertarik untuk melihat video-video kita. Dengan kita mengingat kembali hal yang telah kita lakukan, maka kemungkinan besar kita juga bisa mempertahankan lonjakan tersebut hingga akhirnya penayangan dari penonton baru terus bertambah, terus meningkat, dan channel kita juga akan berkembang tentunya. Terus lagi bagaimana jika tren penayangan kita itu sama banyak antara penonton baru dan penonton kembali sama banyak. Itu artinya teman-teman sudah berhasil menarik perhatian penonton baru dan mempertahankan penonton kembali agar bisa menonton video yang lain di channel teman-teman itu. Jadi strategi yang harus kita ambil di saat kita mengalami tren seperti ini, yaitu kita mempertahankan apa yang telah kita lakukan, yaitu buat channel yang bagus tadi, jangan sampai merosot, terus konsisten upload video, terus semangat, pokoknya optimis teman-teman akan berhasil. Jadi saran saya, tetaplah konsisten upload video agar penonton baru juga tertarik untuk melihat video-video yang ada di channel teman-teman dengan judul yang menarik
thumbnail yang bagus tentunya. Terus lagi kalau untuk penonton yang kembali, teman-teman cukup balas aktif komen dari penonton teman-teman itu, dan juga teman-teman pokoknya harus lebih respon kepada penonton agar penonton tersebut betah untuk menonton di channel teman-teman. Oke, itu saja dulu, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.